Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Ya, dalam pembahasan soal kali ini teman-teman, saya akan melanjutkan ya pembahasan latihan soal ya paket 15 sekarang teman-temannya untuk geladi soal ujian UTBK SBMPTN di tahun 2024. Ya, langsung saja soalnya teman-teman ya. Sekarang itu nomor 48 ya. Yang saya bahas mungkin di sini itu sekitar 5 soal ya, 4 ya. Ya mungkin sampai 6 soal ya. Mungkin saya bahas di pembahasan video saya kali ini ya. Ya jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman untuk mendapatkan updatean video selanjutnya ya. Oke langsung saja teman-teman, nomor 48 sekarang ya. Ya, perusahaan A mampu menghasilkan 1000 barang dalam waktu 10 jam dengan 100 pekerja. Hari ini 25% karyawan cuti. Berapa waktu untuk menghasilkan 1000 barang tersebut? Ya, adapun angkanya teman-teman, jadi seperti ini. Ini kan suatu perusahaan si A ya menghasilkan 1000 barang ketika dikerjakan oleh 100 pekerja dalam waktu 10 jam ya. 100 mungkin saya singkat aja 100 orang selama 10 ya jam. Oke. Nah, langkah selanjutnya karena di sini hari ini 25% karyawan cuti. Yang artinya apa? Kalau 25% karyawan cuti yang bekerja itu kan pasti 75% ya, 75/100 kalikan dengan 100 orang. Nah, ini kan hasilnya itu hanya 75 orang bekerja. Ya, 75 orang bekerja. Terus berapa jam ya untuk menghasilkan ketika si 1000 barang ini. Nah, ini bisa saya katakan itu perbandingan senilai ya, teman-teman. Ya. Oh ya, bukan senilai ya, tapi berbalik nilai. Nah, artinya kan semakin sedikit orangnya, maka semakin bertambah jamnya. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, perusahaan A itu berapa orang ditambahkan ketika bekerjanya itu ada 1000 barang yang dikerjakan oleh 75 orang ya. Nah, ini berapa jam ya? Mungkin saya anggap X ya, X jam. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita bagi aja sih sebenarnya ya. Ketika si 10 jam ini saya bagikan atau ya gini ya 100, sebenarnya bisa kita kalikan langsung 100 ini dikalikan dengan 1000. Sorry, 100 kali 10 ya akan sama dengan 75, kita kalikan aja dengan si X. Kalau perbandingan berbalik nilai ya tinggal kita kali saja teman-teman ya, yang ini kali ini, yang ini kali ini. Oke, paham ya teman-teman? Ya tinggal dikali aja nih, ini dikali, ini dikali. Nah, untuk mencari berapa jamnya ini tinggal kita bagi 1000 dibagi 75. Nah, hasilnya itu sekitar 13/3 jam ya. 13 1/3 jam. Nah, kita mau jadikan ke berapa jam? Pastinya ini 13 jam ya. Ya, kalau dijadikan tinggal kita kali aja sekitar 60 menit. Untuk dijadikan jam ya, 13 jam ya ditambah 1/3 kali 60. Ini satuannya menit. Nah, tinggal kita cari, berarti 13 jam ditambah ini 20 menit. Nah, maka jawabannya di sini adalah bravo. Oke, seperti itu teman-temannya. Nah, kita lanjut lagi nomor berapa? Nomor 49 ya. 49. Oke, lanjut. Pada suatu hari, sebuah perusahaan X mampu menghasilkan 1200 barang dalam waktu 8 jam dengan 150 pekerja. Apabila pada saat itu juga
20% karyawannya cuti, berapa waktu untuk menghasilkan 800 barang. Ya, ini bedanya di sini teman-teman. Ini 1200 dengan 800. Jadi beda ya. Nah, caranya ini kita ubah ke 1200 tentunya dengan 800. Kita samakan dulu. Ya, seperti itu. Nah, logikanya gini, si perusahaan X ini ya dapat menghasilkan 1200 barang ketika dikerjakan oleh 150 pekerja dalam waktu 8 jam. 150 orang ya ketika dikerjakan selama 8 jam. Oke. Nah, kalau saya buat persamaannya semua ini teman-teman, saya bagi 3 yang ini nih. Ini kan diperoleh kalau bagi 3 diperoleh 400. Artinya apa? 400 barang itu dapat dikerjakan oleh si 50 orang dan tetap waktunya 8 jam. Itu secara logikanya teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Nah, kemudian dari 1200 dengan 800 ini saya kurangi lagi. Artinya atau dari kali 2 yang di sini ya. Ketika menghasilkan 800 barang ya, maka tentunya diperlukan 100 orang dan bekerjanya tetap 8 jam. Paham ya teman-teman? Ya. Nah, pertanyaannya di sini ketika karyawannya itu cuti sebanyak 20%. Artinya 20% dari 100 orang. Nah, ini persamaan awal jadinya teman-teman. Ya, yang ini. Supaya setara dengan 800 ini. Makanya 800 juga di sini. Oke. Langkah selanjutnya kita samakan. Ya. Suatu perusahaan itu, cuti. Yang cuti dulu ya. Ya. Karyawan bekerja, karyawan yang kerja ya. Ya, karyawan kerja itu kan sebanyak 80%. Ya, 80 per 100 dikali dengan berapa orang? 100 orang. Berarti ini hasilnya 80 orang. Nah, artinya apa? 800 barang ya, ketika dikerjakan oleh 80 orang, ya kira-kira dibutuhkan berapa jam? Ya, begitu. Nah, samakan nih, ini kan udah sama, nanti kita ambil aja ya 100 kali 8 ya, 100 kali 8 akan sama dengan 80 dikali X jam. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini kali aja ya. Langkah selanjutnya ini 0 coret, 8 coret, coret. Nah, ternyata hasilnya adalah 10 jam. Oke, paham ya teman-teman? Iya, berarti jawabannya di sini delta. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Mungkin nomor 50 ya. Oke. Ya. 50. Rival merangkum catatannya 25 halaman selalu membutuhkan waktu selama X jam. Pada suatu hari, rival merangkum lagi sebanyak Y halaman dalam waktu berapa? Ini sih perbandingan berbalik nilai ya, atau senilai teman-teman. Ya, sepertinya senilai teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak halamannya itu dalam satuan waktunya, maka semakin banyak pula ketika berapa halaman untuk selanjutnya. Pasti waktunya juga bertambah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mengenai soal ini kita buat begini mungkin. Ketika 25 halaman, ya, yang dibutuhkan berapa X jam, artinya berapa jam ya, X jam. Nah, terus ketika dikerjakan sebanyak Y halaman, itu dibutuhkan berapa jam lagi? Mungkin saya ambil di sini P jam saja ya. Oke. Nah, kalau berbalik kalau senilai jangan kali silang ya, tapi kalinya dibaliknya di bawah. Artinya 25 dibagi dengan Y akan sama dengan ya, X per P. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, nilai P-nya kan. Nah, untuk mencari P sama dengan ya kali silang Y kali X ya.
Ya, mungkin saya ulangi. Di sini teman-teman, XY dibagi 25. Ya, seperti itu. Maka jawabannya delta. Oke, paham ya teman-teman? Jika masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Sekarang nomor 51. Oke. Sebuah balok dengan volume X cm kubik. Jika ukuran balok panjangnya dikurangi 10%, lebarnya ditambah 20%, dan tingginya ditambah 10%, ya. Maka volume balok menjadi Nah, menjadi berapa ya? Mungkin bertambahkah, berkurangkah, seperti itu. Nah, langkahnya tentunya kita cari tahu dulu volume balok itu ya. Volumenya kan X cm ya, pangkat 3. Nah, yang dimana di sini kalau volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Mungkin saya anggap ini P1, L1, T1 ya. Nah, sekarang kita cari dulu P2-nya ketika dia berkurang 10%. Kalau berkurang 10%, otomatis sudah menjadi 90% ya teman-teman dari si P1. Ya kan begitu ya. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Kalau L2-nya itu dia bertambah 20% yang artinya menjadi 120 L1. Paham ya? Ya, ini sebenarnya sih 90% ya, sorry. Dan ini mungkin menjadi persen ya. Nah, ini 90% ya. Ini 120%. Nah, tingginya juga sama ya. Tinggi duanya itu kan bertambah nih 10%. Berarti jadinya 110% dari si T2. Ini P1, ini L1. Ya, nah sekarang kita cari tahu nih untuk volume baru. Ya, apakah dia bertambah atau berkurang dari si volume pertama. Jadi volume baru itu sama dengan 90/100 kita kalikan dengan P1 ya. Kemudian saya nanti kali P1 P2 P1 L1 T1 ya. Nanti di sebelah sini saja. Berarti 120/100 dikali lagi dengan 110/100 kali lagi dengan P1 kali dengan L1 kali dengan T1. Oke, hasilnya berapa? Ini bisa coret ya nolnya. Mungkin saya hapusnya ini dengan ini 2. Gitu aja ya. Oke, 90 sisanya 90 dikali dengan 12, dikali lagi dengan 11, baru dibagi dengan 10.000. Oke, kali lagi dengan ini tadi kan adalah X ya, karena kan X cm. Nah, hasilnya berapa? Oke, ini berapa sih teman-teman? Ini itu jadinya 118,8%. Nah, kali dengan X. Nah, karena ini ceritanya dia bertambah. Kenapa bertambah? Karena kan positif. Ya, positif. Nah, artinya apa? Bertambah 118,8%. Jawabannya B. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi nomor 52. Sudah 4 nomor ya, 5 nomor dengan ini. Oke, kita coba lanjut lagi nomor 52. Dalam 100 liter campuran kandungan susu dan air diketahui kandungan susu sapi 90%. Sejumlah air ditambahkan agar kandungan turun menjadi 70%. Berapa liter air yang harus ditambahkan? Oke, caranya begini teman-teman. Ini mungkin saya pakai cara cepat saja ya. Dia supaya turun menjadi 70%, jadi 70% berapa air yang ditambahkan? Itu sama dengan 90% kita kalikan dengan jumlah dalam bentuk 100 liternya itu ya, kita bagi dengan 100 liter ditambahkan dengan berapa liter air yang harus ditambahkan. Ini saya misalkan P ya. Oke, kemudian kita sederhanakan semua. Kalau 70% itu 7/10 ya. Oke,
sama dengan ini kan 90 ya, dibagi dengan ya 100 ditambah P. Nah, kita sederhanakan, kali silang 700 ditambah 7P sama dengan 900. Nah, 7P ini harus 200. Nah, berarti P-nya ya 200 dibagi 9. Ya, P-nya dapat berapa teman-teman? Ya, itu sekitar 28,57 sekian ya. Ya, 57 sekian. Berarti paling tidak harus ya sekitar 29 liter lah. Ya, maka jawabannya di sini C. Oke ya, teman-teman. Ya, mungkin saya lanjut soal terakhir nomor 53 dalam pembahasan video kita kali ini ya. Ya, oke, nomor 53. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Dalam kandungan 300 ml sebuah campuran kopi dan air, diketahui kandungan kopi 80%. Karena kandungan kopi masih kental, ditambahkan sejumlah air panas, sehingga kandungan campurannya turun 70%. Berapa mililiter air yang harus ditambahkan? Ya, langkahnya sama teman-teman. Kita pakai cara cepat. Turunnya 70%, berarti 70 per 100, saya langsung begitu ya, akan sama ya 80% itu ya 80, sorry saya sedikit tulisannya 80, kita ke 80% ya, sorry 80% kita kalikan dengan si jumlahnya itu yaitu 300 ml ya, dibagi dengan ya 300-nya air mililiter awalnya ditambahkan dengan sejumlah airnya. Ya, seperti ini teman-teman ya, langkahnya ini tidak terlalu rumit. Jadi kita coret ini kan 0,7 ya. Ya, 0,7 sama dengan 88 kali 3 24 2400 ya. Coba dicek ulang dulu teman-teman. Ya, jadinya 240 ya. Ya, 240 karena kan ini persen dengan 02 bisa coret. Nah, dibagi dengan 300 tambah P. Oke, 0,7 kali 300 itu sekitar 210 ya. Coba saya cek dulu teman-teman ya. 0,77 kali 3 kan 21. Nolnya ada 2, tapi karena di sini satu angka di belakang koma jadi 1. Ya, sama dengan ditambah ya 0,7 P ya, sama dengan 240. Oke, 0,7 P ini ya, 0,7 P ini harus 30 ya. Oke, berarti sama-sama kali 10 berarti P-nya nanti harus 300 dibagi 7. Nah, kalau 300 dibagi 7, teman-teman, itu sekitar 42 ya, 0,85 sekian. Ya, atau P-nya di sini nanti sekitar 43 ml. Maka jawabannya bravo. Jadi kalau menjawab soal-soal seperti ini mungkin teman-teman bisa kita gunakan rumus ini ya. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman pembahasan saya. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.